Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Selamat datang di bulan minha arba'atun hurum. Salasatu mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut mengandung hikmah yang barokah. Siapa yang beribadah, ibadahnya dilipat gandakan. Yang berdoa, doanya dikabulkan. Dan sebaliknya yang mampu berbuat maksiat kepada Tuhannya, maka dosanya juga dilipat gandakan. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah. Semoga yang hadir insya Allah di bulan akhir Zulqa'dah ini dan besok masuk Dzulhijjah, kita mengerjakan Tis'ah Dzulhijjah, puasa 9 hari berturut-turut sampai bertemu dengan hari Arafah. Dan saya doakan yang hadir segera berangkat haji. Yang saya hormati Ustaz Encep Sahabuddin yang paling imut ya Bu ya. Kita doakan beliau selalu dalam berkah dan rahmat Allah. Yang saya hormati segenap undangan yang hadir, hamba-hamba calon penghuni syurga. Mudah-mudahan senantiasa terhindar dari penyakit hati. Dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah, kila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nas afdal?" Siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah? Qala, Nabi menjawab, qulu mahmumil qalbi wa saduqil lisan. Orang yang paling mulia, yang paling dicintai Allah ada 2. Yang pertama, mahmumil qalbi, orang yang senantiasa mensucikan atau mencuci hati. Yang kedua, wa saduqil lisan, orang yang bisa menjaga mulutnya. Maka yang pertama adalah hindari dirimu dan diriku dari segala penyakit hati. Salah satu di antaranya, topik yang akan kita bahas adalah jauhi perilaku merasa paling benar. Paling sakit hati bertemu dengan orang yang merasa paling benar. Paling gak enak bertemu dengan kawan yang selalu merasa paling benar. Karena merasa paling benar adalah tabiat yang membawa pada sifat ijabul mar'i binafsihi. Apa itu? Ujub atau sombong dan bangga terhadap diri sendiri. Merasa dirinya paling baik, merasa paling oke, merasa paling suci, padahal najis tralala. Jemaah yang dimuliakan Allah, perilaku ini kalau tidak dihentikan mengajak kepada sifat buruk, merendahkan orang. Kalau sudah merendahkan orang, ia akan duduk di predikat satu sifat yang dibenci Allah. Apa itu? Sombong. Padahal dalam surat Luqman ayat 18, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tolong ya, kalau jalan menghadapi orang jangan berpaling muka. Tolong ya, kalau berjalan di muka bumi jangan sombong. Allah benci kepada orang yang sombong dan membanggakan diri. Hal ini dilarang oleh Allah. Sebaliknya, kita diajak untuk mengamalkan surat An-Nisa 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil kurba wal yatama wal masakin wal jari dil kurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Baik kepada tetangga, baik kepada kerabat, baik kepada orang tua, anak yatim, fakir miskin, tetangga jauh, tetangga dekat, orang yang gak punya. Dan Allah benci kepada orang yang sombong. Sombong, OMG, hello jamaah
Jamaah, perilaku yang mengaku benar sendiri adalah perilaku yang ditentang oleh Allah dan Rasulnya. Mari kita buka Quran surah An-Najm ayat 32. Huwa a'lamu bikum. Tahukah kalian Allah lebih tahu kepada dirimu. In ansha'akum minal ardi wal ardi wal ardi. Allah tahu ketika engkau sudah diciptakan dari tanah. Dan ingatlah wa antum ajinnatum fi butuni ummahatikum, dan Allah lebih tahu ketika engkau berada di dalam janin ibumu. Apa pesannya? Fala tuzakku anfusikum, jangan merasa paling suci. Sekali lagi, jangan merasa paling suci. Huwa a'lamu bimanittaqo. Allah tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Jadi Allah paling benci kepada orang yang mengaku-ngaku paling oke. Hello. Karena apa? Pekerjaan ini membawa kepada satu sifat yang dibenci Allah. Ibu, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, salasun muhlikat. Salasun muhlikat. 3 perkara yang membawa manusia kepada jurang kebinasaan. Yang pertama, syuhum muta', orang tamak dan kikir. Yang kedua, wahawa mutabba', orang yang mengikuti hawa nafsunya. Yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsihi, orang yang ujub, bangga kepada dirinya sendiri. Bu, sudah baik, ganteng, soleh, ada lesung pipinya lagi. Alah, sombong amat ya gak sih? Itu ujub itu. Ini harus dihindari. Bangga kepada diri sendiri, ujub kepada diri sendiri, dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sering diingatkan, yubasiru atakumul ghadah fi ayuni akhihi. Sering kalian melihat kejelekan yang kecil di saudara kalian. Tetapi wayansal jadal au jada fi aini nafsi, tapi kau tak melihat keburukan yang besar di dirimu sendiri. Iya kan? Seringkali ngomentari dosa orang lain, seringkali buka aib orang lain, seringkali ngomongin jeleknya orang lain, kayak situ yang paling oke. Halo? Kalau orang punya aib, situ punya mulut, situ ngomongin aib orang, bisa jadi situ punya mulut, orang juga punya aib, bakalan ngomongin mulut situ dengan aibnya situ sendiri. Betul? Ini menandakan sudahlah. Ya, la tuzakku anfusakum. Jangan merasa dirinya paling suci. Allahu a'lamu li ahlil birri minkum. Allah tahu siapa yang paling baik di antara kalian. Mudah-mudahan rendah hati selalu kita punya, agar mudah dicintai Allah dan dicintai manusia. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatan wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah. Pemirsa, senang sekali kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Jami At-Taqwa, tepatnya di Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Nah, menarik yang menjadi pembahasan pada siang hari ini, yang mungkin salah satu sifat dan perilaku yang mungkin selama ini kita rasakan, namun dirasakan oleh orang lain tidak nyaman atau juga membahayakan, yaitu jauhi sifat merasa paling benar. Itulah judul atau tema pada kesempatan siang hari ini, pemirsa. Dan ada guru-guru kita yang akan memberikan tausiah. Selain tadi juga segmen 1, guru kita Ustadz Riza Muhammad sudah memberikan tausiah. Nanti di segmen berikut ada Ustadz Encep Sehabudin yang juga akan memberikan tausiah. Dan juga di segmentasi tanya jawab, selain dari jamaah masjid yang kami ajak untuk berinteraksi, kami juga ajak para pemirsa yang menyaksikan Damai Indonesiaku dari rumah untuk mendaftarkan pertanyaan Anda, nama Anda di nomor WhatsApp yang sudah kami tayangkan di layar kaca, yaitu Anda bisa daftarkan nama dan juga pertanyaan Anda. Inilah pemirsa Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bu, bapak-bapak ada? Ada. Beli bumbu, beli acar, beli buah ke Surabaya. Jauh, cakep jauh sih ibu mah. Bapak ibu apa kabar? Semoga berkah kaya raya. Kenceng banget ibu-ibu. Emang gitu Pak, ibu-ibu mah kalau udah ngomongin kaya raya banyak duit, aminnya paling Makanya Pak, kalau mau ngebahagiain istri mah simple, kuncinya 3 Pak. Kunci mobil, kunci rumah, sama kunci berangkas. Setuju ibu-ibu? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada guru saya Ustadz Riza, saya dibilang imut. Kalau beliau ini cumi bakar. Cuami yang badannya kekar. Kalau saya mah kan tahu ya Bapak ya, saya mah kicimpring Pak, kecil, manis, imut dan ramping. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh jamaah pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada. Bapak Ibu, kalau saya tanya, Ibu Bapak, ibu-ibu aja deh, bapak-bapak suka doang jawabannya. Maaf ya Pak ya, bercanda Pak, saya mah orangnya suka bercanda, maaf ya Pak. Jadi tolong jangan dianggap bercanda. Bu, kalau saya tanya, ibu pengennya masuk surga apa masuk neraka? Masuk surga, benar? Kira-kira kalau kita pengennya masuk surga, yang kita contoh Rasulullah atau iblis? Rasulullah atau iblis? Kira-kira sifat merasa paling benar itu akhlak Nabi apa akhlak iblis? Jadi kalau bapak ibu pengen masuk surga, yang kita contoh Rasulullah, jangan nyontoh Ada nggak di sini yang sifatnya kayak iblis? Ada nggak? Nggak ada, nggak ada di sini mah. Yang ada yang di mana? Yang di sono tetangganya Ceedoh, Cepatim sama Ceiis ya. Di sini nggak ada. Jadi kalau kita pengen masuk surga, yang kita contoh Rasulullah. Saya tanya sekali lagi biar sepakat, tidak ada dusta di antara kita. Bu, angkat tangan yang pengen masuk surga, coba beneran. Nggak kompak ibu-ibu mah. Diajak masuk surga susah amat. Ulang, angkat tangan yang pengen masuk surga. Yang kompak Cepatim. Astagfirullah. Ibu masuk TV, jadi pas ibu angkat tangan di close up mukanya masuk TV. Angkat tangan yang bener. Ayo Bu, cepetan. Ini mau ngaji nih. Ayo. Angkat tangan yang pengen masuk sumur. Ustadz, ini jamaahnya rada-rada Ustadz. Ibu mah aneh diajak masuk surga susah, giliran masuk sumur, sumur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, udah lanjutin ini. Bapak Ibu, kalau kita pengen masuk surga, yang kita contoh Rasulullah. Salah satu akhlak